ini luar biasa saudaraku. Nama saya Royan di sini ya. Di belakang saya ada makam kakeknya Nabi Isa, yaitu Imran. Assalamualaikum saudaraku. Kalau kita mengenal Khalid bin Walid sebagai panglima perang yang menaklukkan negeri Syam, nah sekarang insya Allah saya mau ziarah ke makam wakilnya, yaitu Syarhabil bin Haskan. Saya mau ngajak saya keliling-keliling kota Saida. Syukron saya, syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, perjalanan saya di Yordania hari ini tampaknya tak sendiri, karena saya akan ditemani oleh seorang diaspora asal Indonesia yang tinggal di Yordania. Oh iya. Kami akan berkeliling menelusuri jejak Al-Quran di negara dengan julukan Negeri Para Nabi ini. Saya tunggu di sini ya. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Om, Burgon, agak lama. apa kabar? Sehat? Perjalanan, alhamdulillah sehat Om. Nggak apa-apa, nggak masalah. Gimana? Langsung jalan kita? Langsung kita melihat keindahan Jordan. Siap? Siap. Oke, yuk, bismillah. Siap, Om. Berapa lama perjalanan dari... Kurang lebih 1,5 jam Om. Oh iya, lumayan jauh ya? Iya Om, karena macet juga kan Om. Iya ya. Alhamdulillah, akhirnya saya berjumpa dengan Furqon yang akan menemani saya menuju Danau Tiberias. Perjalanan saya kali ini akan menempuh waktu sekitar 1,5 jam. Saudaraku, sekarang saya sedang dalam perjalanan mau melihat Danau Tiberias bersama teman saya, Furqon. Saya lihat dulu dong. Alhamdulillah saudaraku, akhirnya kami tiba juga di kawasan Danau Tiberias atau disebut juga dengan Danau Tobaria. Danau ini memiliki luas 166 km persegi dengan kedalaman 43 meter. Danau Tiberias disebut juga sebagai danau air tawar terendah di permukaan bumi. Saudaraku, di belakang saya ini adalah pemandangan Danau Tiberias, yang dimana danau ini menjadi salah satu tanda-tanda akhir zaman nanti. Seperti hadis riwayat Muslim, An-Nawas bin Sam'an menceritakan bahwa rombongan pertama Ya'juj Ma'juj akan melewati Danau Tiberias dan meminum airnya sampai kering. Di bukit sebelah sana itu Bukit Tinggi Golan, tempat terjadinya perang Yarmuk Om. Oh, yang tinggi itu. Ya. Oke. Om bisa lihat jalan itu. Jalan itu sudah termasuk Suriah. Itu ada patokan putih. Putih. Itu patokan antara Jordan dan Israel Om. Oh, ada yang iya. mengatakan itu Israel, tapi orang sini mengatakan itu Palestina. Palestina. Perang Yarmuk dikenal juga sebagai pertempuran krusial 6 hari antara pasukan kekhalifahan Rashidin yang dipimpin oleh Khalid bin Walid dengan pasukan Bizantium. Perang ini mengakhiri kekuasaan Romawi di Suriah dan membuka ekspansi Islam ke wilayah Levan atau Sam. Tadi saya sempat ngeliat di tempat kita pertama nyampe tadi, itu kayak ada gua dan ditutup guanya. Oh ya Om. Itu gua apa ya? Itu gua Nabi Isa Om. Oh, itu gua Nabi Isa. Kan ada kedua kepercayaan Om. Oke. Antara kaum muslimin dan kaum Nasrani Om. Sebuah gua kecil yang dipugar ini membuat saya penasaran untuk menelusurinya. Bagaimana kondisi di dalamnya? Sayang sekali saudaraku, saya nggak bisa masuk ke gua Nabi Isa, padahal ini momen saya bisa melihat-lihat di dalam gua. Dan juga penjaganya belum balik-balik, dari tadi kita tungguin juga belum balik. Jadi ya gimana Om Furqan?
Mungkin saya ceritain aja Om ya. Oh boleh, boleh. Gimana? Saya mendapat informasi menurut orang-orang sini gua ini adalah tempat peristirahatan Nabi Isa dengan sahabat. Tempat Nabi Isa dilindungi dari hujan, panas. Karena ini kan dulu kan bener-bener gurun Om. Jadi disinilah tempat Nabi Isa beristirahat Om. Wah. Saudaraku, jadi ternyata ini gua adalah tempat di mana Nabi Isa beristirahat selama beliau berdakwah ya, berdakwah di negeri Syam ini ya. Masya Allah, tabarakallah, bersama sahabatnya juga tadi ya. Masya Allah. Saudaraku, saya pun semakin penasaran dengan dakwah Nabi Isa alaihissalam di Yordania. Rencananya dari Gua Nabi Isa, saya akan melanjutkan perjalanan ke makam Imron, ayah Maryam, kakek Nabi Isa alaihissalam. Tapi sebelumnya, saya mau isi tenaga dulu karena perjalanannya lumayan jauh. Alhamdulillah saudaraku, sekarang karena perjalanannya masih lumayan jauh, kita istirahat, sholat, makan dulu. Perjalanan kami harus terhenti sejenak karena kami harus mengisi tenaga supaya tetap kuat melangkah menapaki jejak-jejak bersejarah. Begitu masuk ke dapur, aroma rempah Timur Tengah menyeruak. Memenuhi ruangan, membuat saya semakin tidak sabar untuk mencicipi hidangan yang dibuat oleh sang juru masak. Di bagian dapur luar, tampak seorang chef sibuk membuat roti khas Timur Tengah dengan oven tradisionalnya, tandur. Orang Timur Tengah memang masih mempertahankan tradisi memanggang roti secara tradisional seperti ini, karena bisa menghasilkan roti dengan aroma yang khas, serta memberikan rasa yang otentik yang tidak bisa didapatkan dari oven modern. Nah ini dia saudaraku, kita makan masahon, masakan Umu Hois langsung. Umu Hois tuh masih di Jordanian dan kita sambil melihat view Suriah. Sebelah sana negara Suriah, bagus banget, Masya Allah, tabarakallah. Saudaraku, saya memilih menu Musahon Hois kuliner khas Yordania. Berisi ayam panggang berbumbu sumak yang disajikan di atas roti tabun dengan taburan bawang karamel dan juga kacang pinus goreng. Soal rasa, tidak perlu diragukan lagi. Cita rasanya gurih asam dan tentunya lezat. Masya Allah. Wah, mungkin ini ya yang dinamakan makan with the view. Oh iya, negara Yordania yang terletak di kawasan Timur Tengah memang cukup strategis. Kerajaan ini dikelilingi oleh negara Suriah, Irak, Arab Saudi, Israel, dan Palestina. Saudaraku, satu lagi jejak Al-Quran di buminya Allah, Umu Hois, Jordania. Saudaraku, perut sudah kenyang. Saya pun kembali melakukan pencarian jejak Al-Quran. Saat ini saya sedang berada di dataran tinggi panorama spot di Yordania, di mana saya bisa melihat bentangan lokasi terjadinya Perang Yarmuk pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Dari sini, saya juga bisa melihat dataran tinggi Golan, sebuah bukit yang merupakan saksi bisu kemenangan pasukan Islam melawan pasukan Bizantium. Jadi bukit ini ya? Ya Om, ini namanya Bukit Golan, Bukit Golan. tapi sering disebut Jabal Syekh Tal Khalid bin Walid, pegunungan Khalid bin Walid, karena disinilah terjadinya peperangan Yarmuk Om. Masya Allah, jadi seluas bukit ini Seluas ini, tempat Om. peperangannya? Bener Om. Masya Allah. Saudaraku, jadi seluas bukit Khalid ini tempat terjadinya peperangan Yarmuk. Bisa kita bayangkan 40.000 pasukan muslim melawan tentara Bizantium yang banyaknya itu 125.000. Masya Allah, kuasa Allah, pasukan muslim bisa memenangkan perang ini hingga mendorong Benar, pasukan Bizantium ke pinggir jurang ya. Bener, Om. Sampai akhirnya mereka menyerah. Dan menyerah. Menyerah dan ada yang jatuh ya. Bener Om. Masya Allah, tabarakallah. Kuasa Allah ya. Bener. Melihat Palestina dari kejauhan, seketika mengingatkan saya pada Muslim di Gaza. Semoga Allah Ta'ala melindungi dan merahmati mereka. Amin. Saudaraku, sungguh luar biasa ya. Tentara muslim zaman dahulu selalu kalah jumlah pada saat berperang melawan musuh-musuhnya. Namun karena
mereka berjuang di jalan Allah, Allah selalu memberikan bantuan untuk mereka semua. Dan juga kita harus ingat, Allah tidak menyukai dengan orang-orang yang melampaui batas. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 190 yang artinya, dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangimu, tapi janganlah engkau melampaui batas karena Allah tidak menyukai dengan orang-orang yang melampaui batas. Subhanallah. Sesuai janji saya tadi, saya akan ziarah ke makam Imron, kakek Nabi Isa alaihissalam. Saudaraku, kalau kita pernah dengar kisah Nabi Isa yang lahir tanpa ayah, di belakang saya ada makam kakeknya Nabi Isa, yaitu Imron. Ya, disinilah makam Imron, ayah dari Maryam, ibu dari Nabi Isa alaihissalam ditemukan. Suasana di kompleks pemakaman Imron ini sangat tenang dan teduh. Nabi Isa alaihissalam memiliki seorang kakek yang merupakan orang soleh, tokoh Bani Israel yang terhormat, serta pemimpin ibadah. Beliau hidup pada zaman di mana Bani Israel berada di bawah penjajahan dan pengaruh kekuasaan Romawi. Bahkan keluarganya disebut sebagai keluarga terpilih. Saudaraku, kisah keluarga Imron dalam Islam merujuk kepada keluarga yang mulia. Bahkan kisah keluarga Imron di dalam Al-Quran sebanyak 200 ayat. Masya Allah. Begitu istimewanya keluarga Imron sampai Allah mengabadikan kisahnya dalam surat Ali Imron untuk menjadi contoh keluarga yang uswatun hasanah serta membentuk keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Masya Allah. Dalam surat Al-Imran ayat 33, Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imron melebihi segala umat. Masya Allah. Dalam kisahnya, Imron dan Hana merupakan pasangan taat yang mendambakan anak, lalu bernazar menyerahkan anaknya untuk mengabdi pada Baitul Maqdis. Sehingga lahirlah Maryam, ibu dari Nabi Isa alaihissalam. Wanita suci yang diasuh Nabi Zakaria alaihissalam setelah Imron meninggal dunia. Saudaraku, saya melihat sesuatu yang berbeda di makam ini. Makam tidak menghadap ke arah kiblat atau ke arah Ka'bah. Hal ini tentu membuat saya penasaran. Saudaraku, sayang sekali saya tidak bisa berlama-lama berada di dalam karena sedang ada aktivitas keagamaan. Sepertinya saya sedang kurang beruntung hari ini. Tapi ini tidak membuat saya putus asa untuk mencari tahu tentang kisah Imron serta makamnya. Dan Masya Allah, saya dipertemukan dengan Haji Ibrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Rian min Indonesia. Ahlan wa sahlan ya hala. Ahlan Syarafna. Ibrahim Shibli. Oh. Ya. Sir, can you tell me about this makam Imron? هلا نحن اللي بنعرفه عن المقام يعني نحن كان جدي الله يرحمه قبل من 50 سنة أو 60 سنة كان هو مشرف على المقام. Alhamdulillah saudaraku, jadi tadi Pak Ibrahim cerita bahwa di samping makam Imron ternyata ada makam ibunya Imron, dan juga tadi Pak Ibrahim menjelaskan bahwa di sana tuh ada Jalil. Jalil itu bukit di mana Nabi Isa menerima mukjizat. Masya Allah. Masya Allah, semakin saya mendengar penjelasan dari Haji Ibrahim, rasanya semakin dalam rasa ingin tahu saya. Masya Allah saudaraku, jadi Pak Ibrahim ngasih tahu ke saya juga bahwa nanti di sebelah sini akan dibuat aula. Nama aulanya Sayyidah Maryam untuk para peziarah istirahat sambil menunggu, jadi bisa untuk ngantri masuk ke makam Imron. Masya Allah, tabarakallah. Syukron. Syukron. Tempat peninggalan orang suci seringkali dianggap menjadi tempat yang makbul untuk berdoa. Seperti pengalaman unik yang baru saja diceritakan Haji Ibrahim kepada saya. Saudaraku, setelah saya dapat informasi dari Haji Ibrahim, pantas saja makam Imron tidak mengarah ke kiblat kita saat ini, yaitu Mekah, Ka'bah. Karena pada saat masa Imron meninggal, itu arahnya ke Baitul Maqdis. Tapi setelah Nabi Muhammad berdakwah, nah masjid ini mengarahnya
ke Ka'bah, dan tadi ada sedikit perbedaan arah makamnya. Subhanallah. Syarhabil bin Hasnah